Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Nggak dengar di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan siang ini adalah dewasa yang benar. Puji Tuhan. Kedewasaan, saudara, menurut konsep dunia selalu dikaitkan dengan usia seseorang. Kebanyakan orang beranggapan bahwa semakin tua seseorang, maka semakin dewasalah ia. Apakah pendapat ini benar, saudara? Tidak benar. Menjadi dewasa sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan usia. Ada orang yang sudah umurnya tua, lanjut usia, tapi tidak pernah dewasa-dewasa. Ada yang dilihat usianya masih muda, tetapi dia sudah menjadi dewasa. Ada kedewasaan yang benar, ada kedewasaan yang palsu. Kedewasaan adalah kualitas hidup yang akan berpengaruh terhadap diri sendiri maupun terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, banyak orang gagal memahami kedewasaan yang benar ini. Jika kita memahami mana kedewasaan yang benar dan mana kedewasaan yang palsu, maka akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk bergerak menuju kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang palsu, saudara, akan mengukur kedewasaannya berdasarkan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang dan bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini kedewasaan palsu. Dia mengukur kedewasaannya berdasarkan mayoritas orang, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang dewasa palsu, saudara, biasanya menginginkan agar selalu dipuji dan dihormati karena merasa sudah tua. Tidak mudah bergaul dengan yang lebih muda, bergaya lebih tua dari usia sebenarnya, bahkan jika menceritakan dirinya akan melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya. Ini kedewasaan palsu. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang semakin lama semakin bertumbuh di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan saya sampaikan dalam firman Tuhan siang hari ini. Kedewasaan atau dewasa yang benar. Bagaimanakah orang yang dewasa benar itu? Mari kita lihat dua ayat firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 dan Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kolose, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Puji Tuhan. Dari dua ayat firman Tuhan ini, saudara, dijelaskan di dalamnya ada tiga hal tentang dewasa yang benar. Yang pertama dalam 1 Korintus 14 ayat 20, orang yang dewasa benar memiliki pemikiran yang benar. Ini, saudara,
Orang yang dewasa benar, dia memiliki pemikiran yang benar. Apakah pemikiran benar itu, saudara? Pemikiran benar adalah pemikiran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita punya pikiran yang benar, pikiran kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang betul menurut dunia tidak selalu benar menurut firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pastilah betul dan benar. Kita seringkali melihat pernyataan-pernyataan dunia. Oh, ini yang benar, ini yang betul. Tetapi sebenarnya tidak benar, tidak betul. Kenapa? Karena tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan pastilah betul dan pastilah benar. Orang yang dewasa benar, dia memiliki pemikiran yang benar, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, apakah pemikiran yang benar itu? Waktu seseorang dikatakan orang itu memiliki pemikiran yang benar, apakah sebenarnya pemikiran yang benar itu? Mari kita akan melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan satu perikop ini buat kita semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kita lihat dalam perikop ini, saudara, tentang pikiran yang benar itu? Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Pikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Waktu kita punya pikiran yang benar, berarti pikiran itu ditundukkan kepada Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, saudara, maka pikiran Kristus harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya ini. Orang yang hidup dalam Kristus ini pikirannya, saudara. Pikiran Kristus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Waktu pikiran Kristus menguasai seluruh hidupnya dan pikirannya, apa yang akan dilakukan orang tersebut? Orang tersebut suka memberi nasihat yang mendidik, saudara. Suka mengoreksi, suka membawa orang lain kepada kebenaran firman Tuhan, suka memberi kasih yang tulus terhadap sesama, dan ada dalam persekutuan yang erat sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Ini, saudara, pikiran yang benar yang ditundukkan kepada Kristus.
Dia suka memberi nasihat yang mendidik, bukan yang merusak, saudara, bukan. Dia suka membawa orang lain kepada kebenaran firman Tuhan, bukan menyesatkan. Dia suka memberi kasih yang tulus terhadap sesamanya. Dia suka dalam persekutuan yang erat sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Waktu orang memiliki pemikiran yang benar, pikirannya ditundukkan kepada Kristus. Coba kita lihat pikiran-pikiran kita selama ini. Adakah pikiran kita ditundukkan kepada Kristus atau bukan kepada Kristus? Adakah kita suka memberi nasihat yang mendidik terhadap orang lain? Adakah kita suka membawa orang lain kepada kebenaran firman Tuhan? Adakah kita suka memberi kasih yang tulus kepada sesama kita? Adakah kita suka dalam persekutuan yang erat sebagai saudara di dalam Kristus? Saudara yang bisa menilai. Tetapi orang yang dewasa benar, dia memiliki pemikiran Kristus dalam hidupnya, yaitu pikirannya ditundukkan kepada Kristus. Lalu yang kedua, saudara, pemikiran yang benar itu, Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Tampilkan, saya baca lagi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Yang kedua tentang pemikiran yang benar itu, pemikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Ini, saudara, pemikiran yang benar, pikiran yang ditundukkan untuk melakukan apa? Yang terbaik, bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Bagaimanakah orang pikirannya seperti, saudara? Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Orang lain itu bisa saudara seimannya, bisa istrinya, suaminya, orang tuanya, anak-anaknya. Orang yang memiliki pemikiran yang benar ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang, bukan untuk dirinya sendiri, saudara. Dia lebih memprioritaskan untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Apakah kita sudah lakukan hal ini dalam hidup kita? Semua yang terutama orang lain, bukan diri kita sendiri. Tidak ada keegoisan dalam hidupnya. Tidak ada kepentingan diri sendiri dalam hidupnya, tetapi kepentingan orang lain. Inilah pemikiran yang benar. Pikiran yang ditundukkan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Lalu yang ketiga, apakah pemikiran yang benar itu? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita nggak usah baca, karena terlalu panjang. Pemikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan untuk tidak menganggap diri lebih dari orang lain. Yang kedua, melakukan yang terbaik bagi orang lain. Ini yang ketiga, pikiran ditundukkan untuk tidak menganggap diri lebih dari orang lain. Yesus memberi contoh dalam hal ini, saudara. Dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita lihat kerendahan hati dari Yesus ini? Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan, tidak.
Dia kosongkan dirinya seperti tidak punya apa-apa. Lalu dia jadi manusia, ditinggalkan. Dia jadi manusia hamba. Yang mau melayani, bukan dilayani. Ini Yesus berikan contoh. Pikiran yang ditundukkan untuk tidak menganggap diri lebih dari orang lain. Seringkali kita sebagai orang percaya, saudara, menganggap diri lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat dari orang lain. Ini kita merasa saya lebih pintar dari dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih terhormat dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya punya jabatan yang tinggi, saya punya kedudukan yang tinggi, saya punya gelar sarjana yang lengkap dalam hidup saya daripada dia. Dia menganggap dirinya lebih dari orang lain. Tetapi kalau dia orang yang dewasa rohani, pikiran ditundukkan untuk tidak menganggap diri lebih dari orang lain. Tetapi apa? Orang lainlah yang dia lebih tinggikan. Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap rendah hati. Hendaknya kita berpikir bahwa semua keberhasilan, semua kehormatan, kekayaan dan lain, semuanya berasal dari Tuhan. Jika kita berpikir demikian, kesombongan akan menjauh dari kita. Orang yang memiliki pemikiran yang benar, dia tidak akan sombong, saudara, tidak. Dia tundukkan pikirannya untuk menganggap orang lain lebih daripada dia. Sulit ini, saudara, sulit. Kita punya pikiran ini sulit. Tetapi kalau kita mau jadi dewasa yang benar, kita harus bisa lakukan perkara ini. Yesus berikan contoh. Dia dalam rupa Allah, tidak mengaku sama dengan Allah yang harus dipertahankan, tidak. Dia kosongkan dia seperti tidak punya apa-apa. Dia jadi hamba, jadi manusia hamba. Yang mau diperintah, yang mau melayani orang lain, bukan dilayani, saudara. Dan ingin itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita berpikir demikian, kesombongan akan menjauh dari kita. Ini, saudara, pertama, orang yang dewasa benar, dia memiliki pemikiran yang benar. Lalu yang kedua, apakah dewasa yang benar itu? Kolose 4 ayatnya yang ke-12. Tampilkan lagi, saya bacakan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang kedua kita bisa lihat dari ayat ini, saudara? Ada dua hal di sini, saudara. Yang kedua, orang yang dewasa benar, dia berdoa untuk orang lain. Epafras, seorang hamba Tuhan, dalam Kolose 4 ayat 12 ini selalu bergumul dalam doanya untuk mereka. Kata selalu artinya senantiasa, terus-menerus bergumul dalamnya untuk mereka. Siapakah mereka di sini? Jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose. Epafras, hamba Tuhan, tidak pernah berdoa untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dewasa benar. Dia berdoa untuk orang lain, untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Kolose, saudara. Kolose. Orang yang dewasa benar menyadari bahwa keberadaan dirinya di dunia ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dia selalu berdoa untuk orang lain. Dia berdoa untuk orang lain. Pernah gak kita berdoa seperti ini, saudara? Coba perhatikan orientasi doa kita setiap hari. Apa yang kita doakan?
Doain rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, kebutuhan anak-anak kita. Atau kita pernah berdoa untuk orang lain. Orang lain itu dia sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah sakitnya. Dia sedang punya Tuhan tolonglah masalahnya. Dia sedang lemah, Tuhan berikanlah kekuatan kepada dia saat sedang lemah. Apakah kita berdoa seperti ini? Orang itu belum diselamatkan, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Pernah kita doa seperti ini saudara? Kalau kita dewasa benar, kita mau berdoa untuk orang lain. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Ini saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesamanya. Waktu kita berdoa untuk orang lain, kenapa? Karena kita mengasihi orang itu. Sama seperti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dia sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Coba kita membuka dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Lalu tambah ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Perhatikan saudara, orang yang mengasihi saudaranya, dia berada di dalam terang. Dan tidak ada penyesatan dalam hidup orang itu. Tetapi orang yang membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan. Dan kegelapan menguasai kehidupan dan membutakan matanya, saudara. Orang yang dewasa benar, dia berdoa untuk orang lain. Karena dia mengasihi saudaranya itu. Ada di sini yang punya musuh, saudara. Mertuamu dimusuhin, orang tuamu dimusuhin, anak-anakmu dimusuhin, saudara. Tetanggamu dimusuhin, kau benci dengan seseorang, sampai 7 turunan katanya. Apakah kita diajar seperti itu? Tidak. Kita diajar untuk mengasihi saudara kita. Waktu kita mengasihi saudara kita, kita hidup di dalam terang. Dan di dalam kita tidak ada penyesatan. Siapa yang bisa menyesatkan kita, saudara? Karena kita hidup di dalam terang. Orang yang hidup dalam terang selalu jalannya terbuka, saudara. Kenapa? Selalu kelihatan semua jalannya. Karena dia hidup di dalam terang. Tetapi waktu dia mulai membenci saudaranya, dia hidup di dalam kegelapan. Dan kegelapan menguasai seluruh kehidupannya. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, saudara. Karena kegelapan menguasai seluruh hidupnya. Orang yang dewasa benar, dia berdoa untuk orang lain. Satu lagi ayat kita lihat, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Tampilkan, saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup bagaimana? Melakukan pekerjaan yang baik. Berdoa untuk lain apa kerjaan baik atau yang buruk? Berkerjaan yang baik, saudara. Orang yang dewasa benar, dia melakukan pekerjaan yang baik, dia berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain, supaya orang lain diberkati, disembuhkan dari sakitnya, ditolong dari masalahnya, diselamatkan jiwanya yang mau binasa. Inilah orang yang dewasa benar kedua. Berdoa buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apakah dewasa yang benar itu? Kolose 4 ayatnya yang ke-12. Tampilkan lagi, saya bacakan lagi ayat ini. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang di antara kamu.
hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang kita lihat yang ketiga dalam ayat ini, saudara? Orang yang dewasa benar, dia punya keyakinan yang penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, hanya orang yang dewasa benar yang tidak akan tergoyahkan akan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Ia percaya dan yakin penuh akan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan dalam dirinya, walau apapun yang terjadi di sekelilingnya. Saudara pernah perhatikan dan membaca berita-berita hari-hari ini? Apa yang sedang dialami sekarang secara global? Krisis, saudara. Krisis secara global. Ada yang prediksi akan terjadi krisis pangan. Kita lihat, saudara, ada banyak beberapa negara yang akan diambang kebangkrutan. Katanya Indonesia akan termasuk di dalamnya, katanya, saudara. Lalu kita lihat usaha kita, pekerjaan kita, apakah sudah kena dampaknya atau belum? Kalau sudah, coba kita lihat firman Tuhan. Kenapa bisa ini terjadi? Semua yang terjadi menggenapi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dunia bukan semakin baik, saudara. Dunia makin tidak baik. Kalau kita tidak memiliki kedewasaan yang benar, kita tidak punya keyakinan yang penuh akan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau kita dewasa benar, kita punya keyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di sini, kita tidak akan tergoyahkan, saudara. Tidak akan tergoyahkan. Hanya orang yang dewasa benar yang memiliki iman bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam segala perkara. Ini, saudara. Hanya orang yang dewasa benar yang punya iman Tuhan sanggup bekerja di dalam segala perkara. Orang yang dewasa palsu hanya akan mengalir mengikut kemana berkat ada dalam hidupnya. Sedangkan orang yang dewasa benar tidak akan berfokus pada berkat, tetapi kepada Tuhan yang adalah segalanya. Ini fokus kita bukan kepada berkat, tetapi kepada Tuhan yang adalah segala-galanya dalam hidup ini. Mari, saudara, jadilah orang yang dewasa benar, yang punya keyakinan yang penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan fokus hidup kita kepada berkat, saudara. Berkat itu fana, saudara, fana. Waktu kita mati, kita tidak bawa apa-apa, berkat itu kita tinggalkan di dunia ini. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, itulah menunjukkan bahwa kita punya kedewasaan yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita membuka Mazmur 31 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Lihat. Pemazmur berkata sih, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Luar biasa. Kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Dan aku berkata, Engkaulah Allahku. Bisa kita berkata seperti ini, saudara? Kepadamu Tuhan, hanya aku percaya. Bukan kepada yang lain. Kepadamulah aku percaya. Satu lagi ayat Mazmur 56 ayat 4-5. Perhatikan di sini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji.
Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Siapa berkata ini? Pemazmur, Daud. Dia berkata di dalam ayat ini, waktu dia ditangkap oleh orang Filistin di kota Gat. Dia tahu jiwanya terancam. Dia tahu orang Filistin benci dengan dia karena dia membunuh Goliat, orang Filistin itu. Tetapi waktu Daud takut, dikatakan di sini, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan tolong dia, Tuhan tolong saudara. Dia tidak binasa oleh orang Filistin. Dia diselamatkan. Kenapa? Dia punya Tuhan yang dia sanggup membela dan menolong dia. Kenapa? Dia punya keyakinan penuh kepada Tuhannya. Marilah saudara, hadapilah hidup ini dengan keyakinan penuh kepada Tuhanmu. Dunia boleh berubah saudara. Ekonomi boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Tetapi keyakinan kita tidak pernah berubah kepada Tuhan kita. Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Dia sanggup memelihara kita selama-lamanya. Apapun yang kita hadapi saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Dia sanggup membela dan menolong kita. Jangan andalkan manusia saudara. Jangan andalkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan. Semua terbatas. Andalkanlah Tuhanmu. Orang yang dewasa benar. Pertama, dia punya pemikiran yang benar. Dia berdoa untuk orang lain. Dia punya keyakinan yang penuh dengan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu kita dewasa benar, Tuhan pasti bersama menolong dan membela kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Tak usah ku takut